Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Fortunata. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang channel bisnis saya yaitu Risowan Kitchen. Baik, mari kita mulai. Nah, pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang mengapa saya merencanakan usaha ini, yaitu karena melihat hadirnya puluhan tempat makan yang menjual makanan Korea, sehingga usaha menjual makanan Korea memiliki peluang cukup besar untuk berkembang. Terlebih saat ini budaya Korea terus masuk ke Indonesia. Nah, maka dari itu saya merencanakan sebuah usaha menjual makanan Korea dengan nama Riswan Kitchen. Riswan Kitchen ini merupakan tempat makan yang menjual makanan Korea khas kerajaan zaman Desi Joseon. Nah, dari laporan tersebut, muncullah problem yang karena banyaknya yang menjual makanan Korea, maka kemiripan menu di tempat satu dan lain itu semakin semakin sulit dibedakan sehingga masyarakat seperti menikmati makanan yang sama dengan merek yang berbeda. Nah, maka dari itu solusinya adalah dengan menghadirkan tempat makan yang menjual makanan khas Korea yang tidak bisa dan unik. Nah, oleh karena itu, peluang usahanya adalah membuat restoran yang menjual makanan bertema kerajaan Korea pada zaman dahulu. Nah, yang selanjutnya ada analisis internal dan eksternal usaha solution ini. Nah, pertama ada analisis VIO, yaitu valuable, rare, inimitable, dan juga organized. Nah, dari sisi valuable, Sound Kitchen mempunyai sumber daya yang berharga karena dapat memberikan nilai bagi perusahaan usaha. Sumber daya ini didapatkan dari utamanya koki yang membuat resep makanannya. Lalu untuk pada sisi rare-nya, Sound Kitchen juga terdapat kelangkaan karena tidak semua restoran bisa mendapatkan koki profesional spesialis makanan Korea yang bisa membuat makanan khas zaman kerajaan Korea. Lalu inimitable-nya itu sumber daya yang mahal untuk ditiru dan tentunya restoran ini mempunyai karena kokinya itu dan pelayannya itu dilatih untuk menjamu pelanggan seperti zaman kerajaan Korea. Nah, tetapi dari sisi makanannya ini memungkinkan bagi pesaing untuk menghadirkan menu serupa di restoran mereka. Nah, untuk organize-nya ini dalam mengatur sistem manajemen dan kebijakan, usaha usaha restoran kitchen ini akan lebih sulit karena harus mulai mengatur mulai dari menu yang dijual, cara penyajiannya, mendapatkan bahan-bahan dengan mudah, dekorasi tempatnya, lokasi, hingga budaya dan lain pelanggannya. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan juga Traits. Nah, untuk restoran kitchen ini, kekuatan yang dimiliki adalah konsep restorannya unik, chef dan waiternya terlatih, tempatnya instagramable, terdapat menu halal dan non-halal, dan juga terdapat delivery service. Dan untuk kelemahannya yaitu chef dan waiternya itu tidak familiar dengan perkoreaan, menu yang tidak sesuai dengan lidah Indonesia, jangkauan delivery terbatas, belum tersedia di GrabFood atau di GoFood. Nah, untuk peluang usahanya adalah restoran kitchen ini bisa menjadi usaha kuliner Korea ternama di Indonesia dan juga melakukan kerjasama dengan Grab atau Gojek, bekerjasama juga dengan Asosiasi Pencinta Korea, dan juga bisa menjadi pusat pembelajaran bagi pecinta kuliner Korea. Nah, untuk ancamannya bagi restoran kitchen adalah hadirnya pesaing yang dengan konsep restoran serupa dan juga harga bahan masakan naik, juga perubahan kebijakan pemerintah tentang perpajakan dan penjualan minuman beralkohol karena dalam restoran ini terdapat soda dan juga makbuli yang merupakan minuman beralkohol. Nah, tentunya juga ada analisis space, political, economic, social, dan juga technological. Nah, dalam bidang politik ini tentunya berpengaruh terhadap restoran kitchen karena jika kedepannya pemerintah ini melakukan perubahan terhadap undang-undang ketenagakerjaan bagi pekerja di jasa di sektor industri, maka restoran kitchen akan menghadapi bagaimana harus memberikan minimum upah dan juga upah-upah terkait lainnya yang bagi karyawan restoran kitchen ini. Dan juga jika depannya pemerintah melakukan perubahan pada nilai pajak yang cukup tinggi bagi usaha yang memproduksi, menjual, mendistribusikan barang atau jasa non-lokal. Nah, untuk bidang ekonomi tentunya berpengaruh besar terhadap restoran kitchen karena jika pertumbuhan ekonomi menurun, maka daya beli masyarakat akan menurun. Dan juga termasuk jika nilai tukar rupiah melemah, maka bahan-bahan masakan yang digunakan restoran kita akan menjadi mahal dan terbatas. Karena terdapat beberapa produk yang atau beberapa bahan yang diimpor dari Korea. Nah, sedangkan untuk sosialnya ini adalah cenderung menguntungkan bagi restoran kitchen karena semakin berkembangnya budaya Korea, musik, drama, film, gitu. Maka hal-hal tersebut akan semakin menjamur di Indonesia. Dan untuk dekorasi tempat juga akan dibuat dengan Instagramable dan juga menarik.
Nah, untuk teknologinya juga ini tentunya akan berpengaruh besar terhadap operasional usaha restoran kitchen karena menggunakan mesin kasir, peralatan masak, mesin pendingin bahan baku, teknologi ventilasi di dapur, teknologi penyaringan air atau filter air, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada analisis konsumen. Nah, analisis konsumen ini itu terdapat segmentasi, targeting, dan juga positioning. Nah, segmentasi ini berdasarkan demografi, segmentasi restoran kitchen ini adalah yang berusia 20 sampai 45 tahun, gendernya wanita dan pria, tetapi akan cenderung kepada wanita. Lalu juga pendapatannya lebih dari 3 juta per bulan. Pekerjaannya itu pegawai kantoran, tetapi juga bisa mahasiswa juga, dan untuk kelas sosial ekonominya adalah menengah ke atas. Nah, berdasarkan geografi ini, konsumen yang tinggal di perkotaan, khususnya kota-kota besar seperti Jabodetabek, dan juga berdasarkan fisiografi adalah konsumen yang senang dengan hal-hal bernuansa Korea dan yang memang dirinya adalah pecinta kuliner. Nah, selanjutnya ada targeting dari konsumennya ini adalah konsumen yang menggunakan media sosial, utamanya Instagram dan TikTok, lalu juga konsumen yang memang dia termasuk ke dalam kelompok pecinta Korea, baik itu sisi idol, baik itu sisi artis, drama, film, animation, ataupun yang lainnya. Dan untuk positioning ini, Restoran Kitchen mempositioningkan berdasarkan perbedaan produk, dalam hal ini makanan yang dijual oleh Restoran Kitchen, dan juga Restoran Kitchen akan mempromosikan sebagai restoran Korea yang wajib dikunjungi bagi mereka yang memang pecinta Korea. Nah, selanjutnya juga ada customer persona, yang dimana di sini terdapat contoh customer-nya, yaitu adalah Kristaliana Renata yang berasal dari Jakarta Selatan, yang dia merupakan perempuan usia 25 tahun yang merupakan saat ini bekerja sebagai manajer promotion di salah satu perusahaan utama Jakarta, yang dia mempunyai hobi yaitu penyuka drama Korea, traveling, dan kuliner, aktif di sosial media Instagram dan TikTok. Nah, dia ini bertujuan yaitu mencoba makanan yang muncul dalam drama Korea, mengunjungi tempat makan dengan spot foto yang menarik dan Instagramable, dan juga mempunyai usaha di bidang tour dan travel atau kuliner. Nah, tetapi masalah yang dihadapi adalah dia bosan dengan makanan Korea yang sudah banyak dijual di beberapa tempat, dan juga dia bermasalah dalam tempat makan yang enak tetapi tempatnya itu tidak menarik atau tidak Instagramable. Nah, selanjutnya itu terdapat early adopter untuk produk atau jasa. Nah, dalam Sonichen ini, early adopternya adalah mahasiswa yang senang dengan perkoreaan, pekerja yang mempunyai hobi menonton drama Korea, atau fans dari artis Korea tertentu, atau juga pecinta kuliner, atau juga para influencer yang membuat konten tentang budaya Korea ataupun tentang kuliner. Nah, selanjutnya juga terdapat customer proposition. Nah, di sini bisa terlihat bahwa dari customer profile-nya, yaitu customer jobs-nya, yaitu ada pegawai kantoran dan juga mahasiswa. Nah, lalu di sini terdapat customer pain-nya yang mereka sering alami ketika mengunjungi sebuah restoran adalah pelayanan lama, makanannya tidak halal, mengandung bahan pengawet, harganya tidak sesuai dengan rasa makanannya, dan juga tempatnya tidak nyaman dan juga tidak menarik. Nah, situ mereka mengharapkan yang didapatkan dari restoran adalah pelayanannya cepat dan ramah, tempatnya bersih dan nyaman, makanannya sehat dan segar, juga mereka puas terhadap rasa makanan dan harganya, terdapat menu halal dan halalnya, dan juga terdapat delivery service. Oleh karena itu, value proposition yang ditawarkan oleh Restoran Kitchen dari produk service adalah mempunyai Restoran Kitchen menyediakan makanan tradisional Korea, terdapat menu halal dan halalnya, chef dan terlatih, tempatnya Instagramable, dan juga terdapat delivery service. Dan di sini gain creators-nya adalah Restoran Kitchen akan memberikan kualitas pelayanan dari chef dan memberikan kualitas yang baik dari pelayanan dari chef dan writernya. Harganya affordable, makanannya terdapat halal dan halal, tempatnya nyaman dan menarik untuk berkumpul, lalu juga terdapat pelayanan dari service dan juga bahan masakannya sehat dan segar. Nah, untuk kekecewaan yang dialami oleh pelanggan ini, maka pen relievers yang dilakukan oleh Restoran Kitchen adalah dengan memberikan chef dan writer yang terlatih melayani cepat dan tepat, terdapat menu halal dan halalnya, tempatnya bersih, nyaman, dan Instagramable, harganya sesuai dengan kualitasnya, dan juga menggunakan bahan-bahan yang segar dan sehat. Nah, selanjutnya juga terdapat lead model canvas,
di mana di sini juga bisa dilihat bahwa problemnya adalah menu makanan serupa, sehingga menu yang dijual itu serupa antara tempat satu dengan lainnya, sehingga tidak bisa dibedakan lagi mana yang menu satu dan mana yang merek satu dan merek lainnya. Nah, oleh karena itu solusinya adalah dengan menghadirkan tempat makan yang unik dan tidak biasa, yaitu dengan menjual makanan khas Korea yang tidak biasa dan unik. Nah, untuk itu unique value propositions-nya dari Song Kitchen adalah konsep restorannya unik, yaitu makanan nasional Korea seperti Joseon, suasana terlatih, tempatnya Instagramable, terdapat makanan halal, dan juga terdapat dari service. Nah, untuk customer segmentasinya adalah berdasarkan geografi, demografi, dan psikografi adalah yang berusia 20 sampai 45 tahun, wanita dan pria, pendapatannya lebih dari 3 juta per bulan, pegawai kantoran, tinggal di perkotaan, senang dengan hal-hal tentang Korea, dan juga memang pecinta kuliner. Nah, untuk itu, key matrix-nya adalah dengan penjualan awareness dan juga reputasi, yang dengan mengukur penjualan per hari sampai dengan per tahun, menilai brand awareness dan juga feedback di kalangan konsumen. Sedangkan untuk unfair advantage-nya yaitu Song Kitchen mempunyai SDM unggul, yang mana chef dan writer-nya terlatih menjamu pelanggan seperti zaman tren Korea. Dan untuk channels-nya, Song Kitchen mencapai konsumen dengan media sosial dan asosiasi, yaitu menggunakan TikTok dan Instagram. Dan juga untuk asosiasinya adalah ini orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok pecinta Korea. Nah, untuk starternya ini yaitu adalah biaya operasional, yang dimana di sini terdapat biaya sewa tempat, listrik dan air, bahan masakan, gaji karyawan, juga biaya pemeliharaan. Dan untuk revenue streamnya, Song Kitchen ini dapatkan dari penjualan dine-in dan juga delivery. Nah, harga makanan yang dijual akan sesuai dengan kualitas pelayanan yang diterima, baik dari serving, tempat, hingga rasanya. Nah, berikutnya adalah analisis pesaing. Nah, data ini didapatkan dari pengalaman pribadi, pengalaman teman, dan juga review yang didapatkan di internet. Nah, berdasarkan analisis pesaing ini, dapat lihat bahwa restoran yang bisa menjadi kompetitor terkuat yaitu Resto Membu 1 dengan nilai 9 pada rasa makanannya, kebersihan tempatnya, pelayanannya, dan juga tempat menariknya. Dan sedangkan yang menjadi kompetitor terkuat kedua yaitu ada Magal dengan nilai 9 pada rasa makanannya dan juga pelayanannya, dan nilai 8 pada kebersihan tempatnya, dan nilai 7 pada tempat menariknya. Nah, itu adalah daftar kompetitor yang mempunyai pengaruh yang menjadi pesaing dalam usaha Song Kitchen ini. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan pemasaran. Di mana sini nama usahanya adalah Song Kitchen, yang merupakan gabungan dari nama pemiliknya Rizka dengan bahasa Inggris satu Wan, yang dalam bahasa Korea ketika diucapkan seperti mirip dengan won gitu. Sehingga Riz dengan ini digabungkan dengan huruf O yang merupakan huruf yang cukup banyak digunakan oleh orang Korea, sehingga Risowon. Dan untuk kecanya ini menggambarkan dapur yang akan menyajikan makanan rumahan yang ramah gitu. Nah, untuk segmentasi, targeting, dan positioningnya adalah segmentasinya itu targetnya kepada konsumen yang berusia 20-45 tahun, wanita, pendapatannya lebih dari 3 juta per bulan, tinggal di kota-kota besar, senang dengan hal-hal bahasa Korea, ataupun pecinta kuliner. Dan juga untuk targetingnya adalah customer yang menggunakan media sosial, Instagram dan TikTok, dan juga customer yang memang kelompok pecinta Korea dari sisi idol fans, dari idol, drama, fans dari K-pop gitu, fans dari boy group tertentu atau girl tertentu, juga dari segi fashionnya. Dan juga untuk positioningnya ini akan berdasarkan perbedaan produk, menjual makanan tradisional Korea, dan juga memposisikan sebagai restoran Korea yang wajib dikunjungi bagi pecinta Korea. Nah, selanjutnya juga ada marketing mix, yang dimana di sini produknya adalah restoran Song Kitchen, merupakan restoran tradisional Korea yang menyajikan konsep makanan, penyajian, hingga dekorasi tempat seperti pada zaman kerajaan Joseon, yang dimana harga sekali makan di Song Kitchen bisa mencapai 100 sampai 200 ribu per kepala, dan juga tersedia harga paket yang akan lebih murah.
Dan untuk tempat penjualannya ini direncanakan akan berlokasi di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Yang selain itu, pelanggan juga bisa membeli melalui aplikasi Grab atau Gojek. Nah, untuk promosinya ini akan mengutamakan Instagram dan TikTok. Selain itu juga menggunakan Grab dan Gojek untuk promosi sekaligus pendistribusian pesanan ke pelanggan. Nah, selanjutnya juga terdapat pemasaran digital, yang dimana Restoran Kitchen ini akan memanfaatkan media sosial Instagram, yaitu di @restorankitchen dan @restorankitchen, dan juga termasuk menjalin kerjasama kemitraan dengan Grab atau Gojek untuk pesan antar makanan online. Nah, selanjutnya juga terdapat perencanaan SDM. Nah, di sini juga terdapat jabatan dan jumlah karyawan di Restoran Kitchen ini. Nah, jabatan yang terdapat di Restoran Kitchen itu terdapat head chef, chef, pramusaji, bagian kasir, bagian cuci piring, delivery courier, dan pada tahun pertama itu jumlah karyawannya yaitu berjumlah 10 orang, dengan tahun kedua berjumlah 11 orang, tahun ketiga berjumlah 13 orang, tahun keempat berjumlah 16 orang, tahun kelima dan tahun kelima berjumlah 18 orang. Dan untuk struktur organisasinya yaitu akan dikepalai oleh owner yang akan turun kepada head chef, kepada pramusaji, kepada bagian kasir, di mana head chef ini juga akan turun kepada bagian dapur, yaitu chef dan bagian cuci piring, dan bagian kasir akan turun kepada delivery courier-nya. Baik, selanjutnya ini adalah perencanaan produksinya, di mana perencanaan tempat usahanya yaitu di daerah Senopati, Jakarta Selatan, dengan jam operasionalnya itu Senin sampai Kamis dari jam 11 sampai jam 8 malam, sedangkan Jumat sampai Minggu dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Nah, dan ini adalah lewat tempat usahanya yang bisa dilihat pada gambar ini, bahwa dari pintu pada sisi sebelah kanannya terdapat meja-meja yang berukuran lebih kecil, sedangkan pada sisi kirinya terdapat meja-meja yang berukuran lebih besar. Sedangkan pada pojok kiri terdapat kasir, dan yang tengah-tengah terdapat dapur, dan juga pada pojok kanan terdapat toiletnya. Nah, yang berikutnya adalah proses jasa hingga ke konsumen. Proses pemesanan di Restoran Kitchen yaitu waiters akan bersiap di terminal masuk sehingga pelanggan yang datang akan langsung diantar kepada meja yang sesuai dengan jumlah pelanggan tersebut. Terus pelanggan akan diberikan menu baik secara manual ataupun melalui kode QR code. Dan setelah pesanan masuk, bagian kasir akan menginput ke dalam sistem transaksi. Dan ketika pesanan sudah dibuat oleh koki, waiters akan menjemput makanan tersebut dan akan langsung menyajikannya ke pelanggan. Dan ketika sajikan pelanggan itu, setiap menu yang keluar yang sudah disajikan, waiters wajib mencoret menu tersebut, sehingga untuk memudahkan waiters mengingatkan kokinya mana menu-menu yang belum disajikan. Dan ketika semua pesanan sudah disajikan, maka waiters wajib mencabut nota tersebut yang menandakan bahwa pesanan telah komplit. Dan untuk pelanggan yang telah selesai menikmati makanannya dapat melakukan pembayaran di meja dengan meminta bantuan waiters ataupun melakukan pembayaran di kasir secara langsung. Nah, selanjutnya juga terdapat perencanaan keuangan usaha Restoran Kitchen ini. Nah, untuk startup cost-nya atau modalnya itu bernilai 300 juta, yang dimana terdapat sewa tempat 150 juta per tahun, juga terdapat peralatan dan perlengkapan yang dimana terdapat peralatan masak, peralatan makan, instalasi alat dapur, dan juga seragam chef dan waitersnya yang bernilai 50 juta. Lalu juga terdapat bahan masakannya 30 juta, lalu juga terdapat listrik dan air dan gas yang untuk 1 bulan pertama yaitu 5 juta, lalu juga terdapat gaji awal karyawannya 10 juta, lalu juga terdapat promosi dan pemasaran 5 juta, terus perizinan usaha dan asuransi 10 juta. Dan untuk fixed cost-nya ini, yang biaya yang akan dikeluarkan setiap bulannya oleh Restoran Kitchen adalah bernilai 63 juta, dengan listrik, air, dan gas 5 juta, telekomunikasi, yaitu internet telepon senilai 2 juta, pemeliharaan dan kawasan tempat itu 1 juta, gaji karyawannya 50 juta, dan asuransinya 5 juta. Nah, kemudian untuk variable cost-nya adalah biaya yang tidak rutin dikeluarkan setiap bulannya, yaitu bernilai 20 juta dengan detail, bahan masakannya 10 juta, insentif karyawannya 5 juta, lembur karyawannya 2 juta, dan promosi atau iklan 3 juta. Baik, selanjutnya terdapat prototipe produk atau jasa yang di sini bisa terlihat bahwa dari tata letak meja makan dan dekorasi itu pada bagian kiri yaitu terdapat panggung-panggung
dan terdapat bantal cushion di mana pelanggan akan duduk secara lesehan, dan hal ini akan dibuat semirip mungkin dengan bagaimana cara menikmati makanan pada zaman terdahulu. Dan untuk membedakan jalan dan juga wilayah makannya, maka menggunakan panggung. Dan untuk dekorasi dindingnya itu akan dibuat dengan konsep outdoor, sehingga pelanggan bisa melihat bagaimana pohon-pohon, bunga, dan juga bagaimana raja dan ratu serta dayang-dayangnya beraktivitas dan melakukan aktivitas untuk seperti datang ke Rizwan Kitchen. Nah, untuk makanan dan penyajiannya ini bisa terlihat pada bagian sebelah kanannya bahwa makanan akan disajikan dengan mangkuk-mangkuk yang terbuat dari logam, dan sebenarnya tidak saja dari logam, bahkan juga disediakan dengan bahan-bahan yang menggunakan kayu ataupun keramik berwarna hitam. Dan hal ini juga disesuaikan dengan menu-menu yang akan dipilih nantinya. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.